Ustaz, afwan di luar tema, Ustaz pernah menerangkan salah satu kajian mengenai qada dan takdir. Yang ingin ditanyakan, jodoh itu termasuk qada ataukah takdir? Oke? Saya tidak menerangkan masalah qada, saya menerangkan masalah qadar dan takdir. Ya, karena qada, ada qadar, ada takdir, itu berbeda. Ya, ada qada, ada qadar, ada takdir. Yang saya maksudkan kemarin qadar. Qadar itu ketetapan yang telah diberikan oleh Allah sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, ya, dan tidak bisa diintervensi, tidak akan berubah sampai kita wafat. Jadi ibu sampai nangis darah pun bikin status jutaan kali untuk merubah itu tidak akan pernah berubah. Ya, di antaranya ada dua, satu rizki, kedua ajal. Sedangkan takdir adalah ketetapan Allah yang dikukuhkan atas ikhtiar makhluk. Jadi ada usaha kita dulu, ya. Usaha baru Allah tetapkan. Ya. Di antaranya ada dua juga. Satu, perbuatan kita apakah baik atau buruk itu kembali pada ikhtiar kita. Misal adzan berkumandang Allahu Akbar, manusia bisa pilih mau ikut merespon suara adzan dengan sholat, itu kadar baiknya, ya silahkan, takdir baiknya Allah tetapkan pahala. Ya, laha ma kasabat. Tapi kalau dia memilih yang buruk, dia hindari adzan, dia kerjakan yang lain misalnya, atau bahkan maksiat, wa 'alaiha maktasabat, Allah tetapkan. Ya, supaya manusia memilih yang baik, Allah turunkan hidayah, diberikan hidayah. Quran surah 29 ayat 69. Jodoh masuk yang mana? Jodoh masuk kepada takdir, ya, bukan qadar. Dia harus usaha dulu, usaha cari. Makanya kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Ya, perempuan dinikahi lewat 4 hal. Kenapa bahasanya dinikahi? Karena perempuan cenderung menunggu laki-laki yang aktif, ya. Tapi bukan berarti perempuannya diam, tidak, menunggu dalam kebaikan. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan misal anaknya calon yang saleh, anak perempuannya, maka perempuannya pun beramal yang saleh. Ya, rajin tahajud, salatnya yang bagus, baca Quran, dia mulai menghafal, maka Allah pun akan kirimkan orang yang baik. Itu usahanya, ya. Tapi karena laki cenderung mencari, maka sifatnya lebih aktif laki-laki, ya. Tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena 4 hal. Ya. Pertama, limaliha, karena harta bendanya. Ya. Kemudian karena kecantikannya. Kemudian linasabiha, karena latar belakangnya. Kemudian yang terakhir, lidiniha, karena faktor kesolehan agamanya. Ya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Pilih yang keempat, itu yang paling bagus. Maaf, suka ada keliru menerjemahkan. Limaliha itu sering diartikan dengan yang banyak hartanya. Saya kurang sepakat, ya. Walaupun ada kecenderungan orang memilih itu yang banyak harta, ya. Sebetulnya yang dimaksudkan adalah yang bisa mengelola harta suaminya, bisa mengatur, ya. Jadi kalau suami punya pendapatan 5 juta calon suami, jangan cari calon istri yang zakat mualnya saja 10 juta. Enggak akan nyambung. Dicari pasangan yang sesuai, ya, punya kemampuan 5 juta, cari yang bisa mengatur harta suami dengan 5 jutanya. Itu maksudnya, ya. Jamaluha bukan jamilah. Kalau jamilah itu cantik, paras. Tapi kalau jamal itu keindahan, ya. Kadang-kadang mohon maaf, ada kecantikannya nilainya misalnya 100, ya. Tapi cerewetnya juga 1000, ya. Itu bisa jadi nggak nyambung, ya. Yang dimaksud jamal itu kecantikannya bisa kepada paras, bisa kecantikannya di dalam. Orang katakan inner beauty misalnya, ya. Jadi itu yang membuat ketenangan dalam rumah tangga. Saya beri contoh, misal istri Nabi Zainab dengan Khadijah, cantik mana? Sudah pernah lihat belum? Bagaimana bisa jawab itu? Oke. Itu seringkali diilustrasikan Zainab itu kalau dilihat mata tidak berkedip, ya, wajah tidak berpaling. Karena itu Nabi pernah dituduh, Nabi itu menikahi Zainab karena hasrat saja, ya. Tapi itu terbantahkan oleh fakta sejarah. Beliau tidak punya keturunan dari situ, ya. Dan yang paling menarik, ternyata dengan Khadijah itu yang disebut-sebut sampai dalam mimpinya. Khadijah, Masya Allah. Kenapa bisa disebut demikian? Jawabannya ada di Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Silahkan dicek itu. Silahkan dicek. Ada ibu bapak bisa bayangkan, Nabi saat sedang gelisahnya, takutnya lihat Khadijah saja itu hilang setengah kegelisahan. Dengar suara Khadijah bisa hilang seluruh kegelisahan, ya. Nanti lain waktu kita bahas apa yang dilakukan Khadijah, itu yang dipelajari. Makanya sering saya katakan, kenapa Nabi diizinkan menikahi lebih daripada 4 perempuan? Karena seluruh karakter perempuan di muka bumi ini terangkum pada istri-istrinya Rasulullah SAW. Silakan ibu pelajari, ibu akan temukan ternyata ibu mirip siapa, nanti bisa kelihatan di situ, ya. Jadi saya kira ke situ, ya, jodoh itu bagian dari takdir. Jika jodoh adalah takdir mubram, mengapa ada hadis menyuruh kita untuk memilih wanita karena 4 hal: kecantikannya, kedudukannya, hartanya, dan agamanya. Ditulis bukunya oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Judul bukunya
namanya al-insan, manusia. Bainal musayyar, diperjalankan, nggak bisa milih, diperjalankan. Mukhayyar, milih sendiri. Menjadi orang Melayu, Abdul Somad orang Melayu, Jatidiri Melayu. Menjadi orang Melayu milih atau dipilih? Dipilih. Saya tak pernah milih jadi orang Melayu. Allah yang memilihkan saya. Dimasukkannya roh saya ke rahim orang Melayu. Maka saya pun orang Melayu. Nak kemana? Nak kemana? Apa kabar? Kalau kebetulan dulu masuk ke dalam rahim orang Amerika, oh, what can I do for you? Oh, good morning. Masuk ke dalam perut orang Minangkabau, kabar gini lama mana tak respon. Masuk ke dalam rahim orang Jawa, pripun kabari api, gus pulang di norot teko kene ya. Itu bukan pilihan kita, Allah yang memilihkan. Maka kita tak boleh ejek orang karena sukunya. Batak, tak boleh. Jawa, tak boleh. Karena dia tak pernah milih itu. Tapi ada saatnya kita bisa memilih. Jodoh, kita milih. Kita cari dia. Ada Aisyah, ada Fatimah, ada Khadijah, ada Christina Aguilera. Kita pilih. Maka kita memilihnya. Setelah kita pilih, dengar baik-baik. Ini anak orang baik. Tengok baik-baik. Jilbabnya panjang. Habis itu istikharah. Mana yang condong hati? Pinang dengan bismillah. Ini Pak Ustaz saya bingung nih. Udah istikharah, udah. Mana antara dua Pak Ustaz, antara Khadijah dengan Aminah. Mana yang kau pilih? Mana yang condong nanti? Nah, itulah. Mana yang nampak? Asal pejam mata dua-duanya nampak Pak Ustaz. Belum dalam lagi istilah. Ini memilih. Kau sudah dengar baik, tengok baik, istikharah baik. Ternyata dia tak baik. Kau didik dia jadi baik. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak berkawan. Siapa yang mencari bini yang tak bercacat, seumur hidup tak berbini. Tak nikah-nikah. Jangan tersinggung. Saya tak ada nyindir, saya tak tahu mana yang nikah, mana yang tidak. Nah, kau usahakan dia jadi baik. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wajhuha laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang paling atas. Nah, itulah perempuan. Ya. Kalau kau paksa dia harus lurus, patah dia. Kalau kau ikut, kau bengkok. Berapa banyak laki-laki bengkok gara-gara ikut bini bengkok. Pejabat kalau ikut bini, pejabat bengkok. Ustaz kalau ikut bini, ustaz bengkok. Maka pandai-pandailah meluruskannya. Kalau kau luruskan paksa, patah. Kalau kau bengkok kan, maka tanyalah. Ini orang-orang tua kita, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh adat, mereka yang sudah lama menikah. Ini banyak orang-orang tua kita tanya. Mereka mungkin tak tahu hadis, tak tahu Quran, tapi pengalaman mereka berumah tangga tanya, Datuk, bagaimana kalau begini-begini? Aku cari aja yang lain, kata dia. Loh mahfud. Yang tahu kolam Allah hanya Allah, yang tahu loh mahfud hanya Allah. Anda jangan ikut-ikut tentang itu. Dan itu sudah ditulis rentetan. Anda semuanya ini sudah ditulis. Kalau Anda ahli surga sudah ada di situ. Anda punya anak soleh-soleh semuanya, punya suami sayang banget, itu sudah ditulis semuanya. Punya istri solehah, ditulis semuanya. Yang sebelah semuanya suami istri bandel, suami bandel, ada ditulis semuanya. Anak kurang ajar, waduh, ada semuanya. Yang akan terjadi di menit ke depan, Allah sudah tahu. Jangankan menit ke depan, 200 tahun yang akan datang tentang anak cucu Anda sudah tahu Allah. Dan sudah ditulis di Lauh Mahfud. Itu urusan Allah, bukan urusanmu. Urusan jodohmu, yang masih jomblo, sudah diketahui oleh Allah, tapi dirimu tidak tahu. Maka berusahalah mencari dengan cara yang benar. Milih laki-laki yang baik, di tempat yang baik, akhlak baik, melalui orang yang baik, cara yang baik, itu baru. Jadi bagaimana kita yakini bahwasanya itu fi ilmillahi, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar rizkimu sudah ditentukan oleh Allah, jodohmu dan jumlah anakmu, bahkan jumlah duitmu sudah Allah ketahui. Semuanya itu kan fi ilmillah. Dan apa yang terjadi bagimu esok hari Allah pun sudah tahu. Maka jangan sok jadi Tuhan, akan tapi jadilah seorang hamba yang tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Karena kita tidak tahu apa yang ada di esok hari, maka ikutilah petunjuknya ikutilah petunjuknya Zat yang Maha tahu tentang esok hari. Apa petunjuk dari Zat yang mengetahui esok hari dan hari kiamat? Petunjukannya adalah berbuatlah baik hari ini. Kalau kau berbuat baik hari ini, nanti di akhir zaman, di akhirat kau akan dapatkan kebaikan. Ikuti. Allah memberikan kepada kita akal. Gunakan akalmu untuk patuh kepada syariat. Kalau sudah kita menggunakan akal dan patuh kepada syariat, maka kita akan berada dalam sirat, jalan yang benar.
Kalau sudah sampai jalan yang benar, sampai surga. Anda hadir pengajian, Anda istiqomah sampai di surga, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nggak perlu bertanya, gimana ya saya di Lauhul Mahfuz? Itu pertanyaan yang nggak berguna bagi Anda. Anda pun tidak bakal tahu.